Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5, halaman 13, 14, 15, 16, dan halaman 17. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Kemudian apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 pada halaman-halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 13 terlebih dahulu. Jadi di sini di halaman 13 itu ada bagian diskusikan. Ini sebenarnya pertanyaannya atau percobaannya itu sudah mulai dari halaman 12. Tapi kita langsung saja menuju pertanyaan dan jawabannya yang ada di halaman 13 ya. Untuk diskusikan pertanyaan yang nomor 1 di halaman 13. Pertanyaannya, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah ya. Setelah diraut berubah menjadi runcing. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 2, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Jawabannya iya, berubah bentuk setelah digosokkan. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk pertanyaan yang nomor 3, apakah kesimpulanmu? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3, semua benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik. Dalam kurung, menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 yang ada di halaman 13 atau yang ada di percobaan 1. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua. Untuk percobaan yang kedua, ini pertanyaannya ada di halaman 14. Nah, ini pertanyaan halaman 14 yang nomor 1. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 adalah bentuk permukaan air tetap datar, baik sebelum maupun sesudah dimiringkan. Nah, itu adalah pertanyaan yang nomor 1 yang ada di halaman 14. Sekarang untuk pertanyaan yang nomor 2, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 adalah air jika dituangkan ke dalam wadah, maka bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2 yang ada di halaman 14. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 3 yang ada di halaman 14. Untuk pertanyaan yang nomor 3, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 adalah sifat air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Sekarang kita ke pertanyaan yang nomor 4. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4, air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4 yang ada di halaman 14 atau di percobaan yang kedua. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya, yaitu halaman 15. Di halaman 15 ini ada lanjutan pertanyaan, yaitu pertanyaan yang nomor 5. Pertanyaannya, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya adalah dengan cara mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian pertanyaan yang nomor 6, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawaban untuk pertanyaan nomor 6 yaitu
Dalam waktu tertentu, air tersebut akan habis. Hal ini dikarenakan air masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori dalam tanah, dalam kurung meresap. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Ini sebenarnya untuk pertanyaan yang nomor 5 dan nomor 6 itu sama seperti pertanyaan yang sudah kita bahas tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 7 untuk percobaan yang kedua. Apa kesimpulanmu? Jawabannya adalah kesimpulannya adalah sifat dari benda cair bentuknya tidak tetap selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk dari permukaan air adalah datar. Benda cair bersifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah serta meresap melalui pori-pori atau celah-celah. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 7 yang ada di percobaan 2. Sekarang kita lanjutkan ke percobaan 3 sekaligus lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 16. Di halaman 16, ini halaman 16, pertanyaan yang nomor 1, apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah gelas akan terangkat kembali karena mendapat tekanan atau dorongan udara yang terperangkap dalam gelas. Itu pertanyaan yang nomor 1. Sekarang ke pertanyaan yang nomor 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara yang terperangkap. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang ke pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 yang ada di halaman 16 atau percobaan yang ketiga. Sifat benda gas adalah mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 4, berdasarkan percobaan di atas, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Dalam poster, jelaskan perbedaan sifat ketiga wujud benda tersebut. Lengkapi dengan gambar dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskannya. Presentasikanlah postermu di dalam sebuah kegiatan galeri berjalan dengan percaya diri. Oke, untuk soal yang keempat ini jawabannya kita lihat ke halaman 17. Oh ya, ternyata di halaman 17 ayo renungkan. Jadi untuk halaman 16 soal yang keempat ini posternya silahkan kalian buat berdasarkan kreativitas kalian masing-masing. Posternya bebas, kalian bisa search atau kalian bisa cari di Google. Silahkan kalian ketikkan dengan kata kunci poster perbedaan sifat wujud benda. Nah, pasti di situ akan banyak sekali contoh-contoh poster yang sudah ada. Kalian tinggal melihat contohnya saja untuk mencari ide atau mencari desain. Kira-kira mau buat posternya gimana, di situ udah banyak banget. Kalian bisa cari di situ. Kita lanjut ke halaman 17. Untuk halaman 17 ini bagian ayo renungkan. Bagian ayo renungkan ini memuat beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang nomor 1, kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kemukakan pendapatmu, sesuaikah perilaku dan latar belakang orang-orang Eropa tersebut dengan nilai-nilai budaya kita? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 ini yaitu saya tidak setuju dengan perilaku bangsa Eropa yang menjajah bangsa lain. Hal ini tidak sesuai dengan nilai toleransi dan saling menghargai sesama manusia. Itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 bagian ayo renungkan yang ada di halaman 17. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai perubahan wujud benda. Jelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 2 ini jawabannya seperti ini. Ada 3 poin. Poin yang paling atas atau poin yang pertama, benda padat misalnya kayu berbentuk lingkaran
menjadi balok kayu. Penerapannya seperti itu. Kemudian penerapan yang kedua, benda gas akan mengisi ruang kosong pada balon. Itu penerapan yang kedua. Penerapan yang ketiga, air dalam gelas akan mempunyai permukaan yang datar meskipun dimiringkan. Nah, itu adalah penerapan yang ketiga, atau ini merupakan ketiga penerapan untuk jawaban soal nomor 2 bagian ayo renungkan. Di bawahnya bagian ayo renungkan itu ada bagian kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah wujud benda-benda di rumahmu. Identifikasilah lalu tuliskan benda berwujud padat, benda berwujud cair, dan benda berwujud gas. Nah, ini contoh benda-benda yang sudah dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Benda berwujud padat itu contohnya ada meja, kursi, radio, televisi, piring. Kemudian untuk benda berwujud cair itu contohnya air minum dan air di bak mandi. Sementara yang benda berwujud gas, contohnya adalah gas LPG, udara yang mengisi ban sepeda motor. Nah, itu adalah contoh benda berdasarkan wujudnya yang ada di rumah kita. Demikian untuk pembahasan kita kali ini di buku tema 7 kelas 5 halaman 13, 14, 15, 16, dan halaman 17. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.